Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jalan Hijrah Channel, guys. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang namimah atau adu domba, perilaku yang tercela yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah atas paling mulianya Nabi dan Rasul, juga atas keluarga dan para sahabat, serta kepada yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat. Adapun setelahnya, pertama-tama marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat beraktivitas seperti biasa setiap harinya dengan nikmat kesehatan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Perilaku tercela yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat dan nabi salah satunya adalah namimah. Lalu apa pengertian dari perilaku tersebut? Berikut penjelasannya. Perilaku manusia secara umum dibedakan menjadi dua macam, yaitu perilaku terpuji dan perilaku tercela. Apabila seseorang ingin menjadi bagian orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, sudah semestinya ia melakukan perbuatan terpuji dalam hidupnya. Seorang muslim wajib menghindari perilaku tercela agar tidak menjadi orang yang rugi. Salah satunya adalah namimah. Berikut penjelasan selengkapnya. Mengutip dari buku pendidikan agama Islam, Akidah Akhlak karya Hasan, namimah berarti adu domba. Lebih lengkapnya, namimah adalah menyampaikan sesuatu yang tidak disenangi, baik yang tidak senang itu orang yang diceritakan maupun orang yang mendengarkan. Dengan kata lain, namimah merupakan perbuatan menyampaikan atau memberitahu rahasia seseorang kepada orang lain, sehingga berpotensi merusak nama baiknya. Namimah tidak melulu soal mengatakan keburukan orang lain, namun bisa juga berupa tulisan, isyarat, perbuatan, sindiran, dan lain sebagainya. Bahan perbuatan ini biasanya keburukan atau ucapan orang lain. Hukum namimah. Namimah adalah perbuatan yang tercela dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, namimah termasuk dalam perbuatan yang dilarang oleh agama, dan setiap muslim harus menjauhkan dari sikap ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan namimah dalam firman surah Al-Qalam ayat 10-11. Janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah, lagi kepribadiannya hina, suka mencela, berjalan kian kemari, menyebarkan fitnah, berita bohong. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Humazah ayat 1. Celakalah setiap pengumpat lagi pencela. Rasulullah SAW menekankan larangan namimah dalam hadisnya yang berbunyi, tidak ada masuk surga seseorang yang suka mengadu domba. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, yang amat dicintai di antara kamu di sisi Allah ialah yang terbaik akhlaknya, yang dermawan lagi gemar menjamu orang, yang dapat menyesuaikan dirinya. Sedangkan amat dibenci di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang suka berjalan dengan berbuat adu domba, yang memecah belah antara saudara-saudara, lagi pula yang mencari-cari alasan untuk melepaskan diri dari segala kesalahan.
Dampak buruk namimah. Perbuatan tercela akan membawa dampak buruk bagi orang-orang yang melakukannya, termasuk namimah. Mengutip buku belak-belakan bahas Novel Pendidikan Agama Islam SMP karya John Rafianda, berikut beberapa dampak buruk namimah. Yang pertama, namimah bisa menyebabkan kerusakan, keonaran, dan ketidakharmonisan dalam masyarakat. Sebab satu dengan yang lain akan saling menjelek-jelekan, terutama di belakang. Kedua, dampak buruk namimah yang kedua adalah dapat menumbuhkan rasa benci, dendam, dan permusuhan. Yang ketiga, mengakibatkan keputusan hubungan pertemanan, kekeluargaan, dan kasih sayang antara satu dengan yang lain. Keempat, mendapat dosa dan azab dari Allah Subhanahu wa taala sebab perbuatan namimah dilarang dalam Islam. Cara menghindari namimah. Yang pertama, apabila mendengar atau menerima sesuatu yang berpotensi membuat orang lain marah atau tidak suka, maka sebaiknya dipendam atau didiamkan saja. Yang kedua, hindari orang-orang yang suka berbohong dan menyebar fitnah. Yang ketiga, selalu berusaha menyelidiki berita yang sekitarnya tidak benar dan tidak langsung menerima informasi secara mentah-mentah. Yang keempat, menyebarkan banyak kasih sayang untuk menghindari permusuhan. Yang kelima, meningkatkan toleransi dan tenggang rasa dengan selalu berusaha memahami kondisi orang lain. Yang keenam, senantiasa berhusnuzon kepada orang lain. Yang ketujuh, berusaha mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dan menaatinya. Demikianlah beberapa perilaku tercela yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, yaitu namimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.